Bab 2116, Yuan dari Alam ke-9 Dao Bebas. Chaos Sinyo terus menyanjung Julian. Julian hanya tersenyum tipis mendengar semua ini. Mereka kembali ke puncak Gunung Saodun bersama-sama. Julian juga kembali ke halaman kecilnya. Halaman ini adalah area terlarang di Gunung Saodun. Tidak seorang pun kecuali dia dan Yao Yun yang memenuhi syarat untuk masuk. Sinyo juga bersikap bijaksana dan tidak masuk. Halaman independen, kamar. Julian sedang duduk di kursi. Yao Yun berjalan mendekat dan duduk langsung di pangkuannya. Julian merasa sedikit tidak nyaman dalam hatinya, tetapi dia tidak menunjukkannya di wajahnya. Dia langsung mengulurkan tangannya untuk memeluk pinggang rampingnya, yang dapat digenggam dalam pelukannya. Dengan kecantikan dalam pelukannya, wangi wanita yang menawan tercium ke mulut dan hidungnya. Apakah ada sesuatu yang terjadi dalam keluarga selama periode ini? Julian bertanya. Yao Yun berkata santai, tidak apa-apa. Apakah ada pergerakan dari Tetua Agung? Julian bertanya. Klan Chaos menggelar acara akbar ini terutama karena Tetua Agung muncul di klan Awan dan meminta token yang ada di tangan klan Awan. Selain itu, Ketua Klan Jiwa secara pribadi datang ke klan Kekacauan dan mengatakan bahwa klan Kekacauan berkolusi dengan klan manusia dan menuntut penjelasan dari klan Kekacauan. Oleh karena itu, klan Chaos mengundang orang-orang kuat dari seluruh surga dan dunia untuk memberikan penjelasan kepada dunia. Julian kini menaruh perhatian khusus pada Tetua Agung. Ingin tahu apa yang terjadi di Yuan. Sebagai istri asli Wutian, Yao Yun adalah wanita yang sangat cerdas dan licik. Sebagai Nyonya Saodun San, dia juga menempatkan bawahannya di sekitar para tetua selama periode ini. Aneh rasanya, Tetua Agung akhir-akhir ini sangat tenang, tanpa ada gerakan apapun. Yao Yun juga memasang ekspresi bingung di wajahnya, dan berkata, acara besar akan segera diadakan, tetapi Tetua Agung tampaknya tidak panik sama sekali. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya kepada orang-orang kuat di dunia selama acara tersebut. Mendengar ini, Julian sedikit mengernyit. Semakin sedikit pergerakannya, semakin itu merupakan tanda datangnya badai. Dia punya firasat bahwa sesuatu yang besar pasti akan terjadi di pertemuan klan Chaos ini. Hal-hal ini pasti berada di luar kendalinya. Ngomong-ngomong, Yao Yun, apakah menurutmu Tetua Agung akan bertarung sampai mati? Julian tiba-tiba bertanya. Mendengar ini, Yao Yun juga terdiam. Setelah berpikir sejenak, dia berkata, ini seharusnya tidak mungkin. Bagaimanapun, ini adalah pertemuan para pahlawan dari seluruh dunia. Jika tidak ditangani dengan benar, ini akan menjadi perang dunia. Tetua Agung tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan para pahlawan. Jika dia benar-benar memilikinya, dia akan langsung meminta kunci dari ras-ras utama alih-alih diam-diam berkolusi dengan umat manusia. Sekarang, seluruh klan berpikir bahwa Yuan berkolusi dengan umat manusia. Hanya Julian yang tahu bahwa Yuan tidak bersalah. Dia takut Yuan tidak akan bisa menjelaskan dengan jelas, jadi dia menyerah menjelaskan dan memanfaatkan situasi dengan meminta token dari setiap suku. Sejak era alam leluhur, Chaos Yuan berada di tingkat ke-8 alam Dao Bebas. Setelah waktu yang lama, mungkin seperti dugaan leluhur klan Chaos, dia telah memasuki alam Dao Bebas tingkat ke-9. Tanpa Yuan yang bebas dan tak terkekang, mungkin ia tidak akan seseram Panshan milik umat manusia. Akan tetapi, setelah mencapai tingkat ke-9 alam Dao Bebas, tubuh fisiknya tak terkalahkan. Di surga dan berbagai dunia saat ini, tidak ada makhluk hidup yang dapat menghancurkan tubuh fisiknya. Oh, ini benar-benar menyusahkan. Aku ingin mengamankan posisiku sebagai pemimpin klan Chaos, tetapi Tetua Agung adalah penghalang. Julian mendesah sedikit. Yao Yun menghiburnya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Pemimpin klan masih di sini, dan ada juga leluhur tua yang diam-diam. Bahkan jika Tetua Agung itu sangat kuat, dia tidak akan berani main-main di klan Chaos. Memikirkan Kaisar Kekacauan, Julian menghela napas lega. Siapapun yang bisa menjadi pemimpin klan Chaos, pasti bukan orang yang mudah untuk dihadapi. Meskipun kehadiran Kaisar Chaos di klan Chaos sangat rendah, jauh lebih rendah dari Tetua Agung Yuan. Namun kekuatan Kaisar Chaos sangatlah mengerikan. Di era alam leluhur, dia sudah menjadi makhluk kuat pada tingkat tertinggi. Kini setelah bertahun-tahun berlalu, tak seorang pun tahu wilayah mana yang telah dimasukinya. Karena Kaisar Chaos sudah lama tidak bertindak. Julian tidak jelas tentang situasi Yuan saat ini. Namun, yang dapat dilakukannya sekarang hanyalah melangkah selangkah demi selangkah. Pada waktu berikutnya, dia tinggal di Gunung Saodun dan tidak keluar. Seiring semakin dekatnya tanggal konferensi klan Chaos, semakin banyak orang kuat yang muncul di alam kekacauan. Kali ini, tidak hanya para patriark dari 10 ras utama yang berkumpul di kota kekacauan, tetapi juga beberapa ras tersembunyi lainnya. Meskipun ras-ras ini tidak termasuk di antara 10 ras utama, kekuatan mereka tidak boleh diremehkan, dan ada orang-orang yang ekstrim dalam setiap ras. Selain itu, hampir semua orang kuat dari semua ras besar yang telah mencapai alam setengah langkah ekstrim telah tiba. Setengah langkah menuju Dao tertinggi hari ini akan menjadi pilar surga dan segudang dunia di masa mendatang. Begitu mereka memasuki alam tertinggi, mereka akan menjadi makhluk yang benar-benar kuat di surga dan seluruh dunia. Waktu terus berjalan, hari demi hari. Dalam sekejap mata, hanya tersisa 3 bulan hingga pertemuan besar klan Chaos.
Gunung suci tempat tinggal Tetua Agung Klan Chaos. Gunung belakang. Sang Tetua Agung Chaos Yuan duduk bersila. Dia sangat tua dan nafas kehidupannya tampak sangat lemah, tetapi di balik tubuh tuanya, ia menyembunyikan kekuatan yang luar biasa. Pada saat ini, lingkaran hitam muncul di sekujur tubuhnya, yang terlihat sangat aneh. Sayang sekali. Setelah beberapa waktu, dia berhenti berlatih. Yang aku butuhkan hanyalah kebebasan dan kemudahan. Begitu aku mendapatkannya, aku akan menjadi tak terkalahkan di dunia. Leluhur klan Chaos, Chaos Hun, benar dalam tebakannya, dia memang telah memasuki alam ke-9 dari alam Dao Bebas. Terakhir kali klan Yun mendapat masalah, dia pergi ke sana secara diam-diam untuk mengumpulkan bahan-bahan sebagai persiapan memasuki alam ke-9. Setelah dia memasuki alam ke-9, dia akan mencari cara untuk mendapatkan kunci dari ras-ras utama. Namun, muncul berita bahwa ia muncul di klan Awan, lalu di klan Jiwa. Hal ini membuatnya sangat tertekan. Makhluk yang melakukan semua ini secara rahasia benar-benar mengganggu tata letak dan rencananya. Dia berharap bisa memotongnya menjadi beberapa bagian. Tetua Agung. Seorang pria setengah baya muncul. Pria parubaya itu tampak agak kasar, dengan rambut biru panjang. Dia adalah bawahan kepercayaan Yuan dan telah mengikuti Yuan sejak zaman leluhur. Namanya adalah Dunki dan dia adalah pria kuat yang tersembunyi jauh di dalam kekuatannya. Dunki berkata, sekarang semua orang kuat di dunia telah berkumpul di klan Chaos. Konferensi akan segera dimulai. Para leluhur, pemimpin klan, dan orang-orang kuat di dunia sedang menunggu Tetua Agung untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang kuat di dunia. Tetua Agung Yuan melirik Dunki. Sekilas, dia menggigil dan mundur beberapa langkah. Yuan perlahan berdiri, dengan ekspresi muram di wajahnya, dan berkata dengan suara dingin, penjelasan. Bagaimana kau ingin aku menjelaskannya? Aku juga ingin klan Yun dan klan Jiwa memberiku penjelasan. Yuan sangat marah. Fakta bahwa ia telah mencapai tingkat ke-9 alam Dao kebebasan tidak dapat dibocorkan. Karena, sejak peperangan antara umat manusia dan alam leluhur, 10 ras utama telah membuat kesepakatan bahwa tidak ada makhluk dari ras manapun yang dapat secara diam-diam mengolah alam kebebasan, jika tidak mereka akan dibunuh. Oleh karena itu, fakta bahwa ia secara diam-diam mencari ramuan langit dan bumi untuk memasuki alam ke-9 tidak boleh bocor. Namun masalah ini tidak boleh dibocorkan, kalau tidak, dia tidak akan bisa menjelaskan keberadaannya saat klan Yun dalam masalah. Selama kurun waktu ini, Yuan telah berupaya mencari solusi, tetapi ia belum menemukan solusi yang sempurna. Sekarang dia juga sangat cemas dan tidak tahu harus berbuat apa. Bab 2117, Operasi Kekacauan. Tetua Agung, apa yang harus kita lakukan? Dunki memandang Yuan dengan rendah hati dan berkata, konferensi akan segera dimulai. Apa yang harus kita lakukan jika kita tidak dapat menjelaskannya dengan jelas? Yuan menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Dia telah memikirkan masalah ini selama periode ini. Namun saya masih belum menemukan solusinya. Akui saja, bukan dia yang melakukannya, dia tidak ingin menanggung kesalahan orang di balik layar. Jika dia menyangkalnya, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Baiklah, turunlah dulu, kita bicara nanti. Yuan berhenti sebentar. Ya. Dunki mengangguk dan berjalan pergi. Setelah dia pergi, wajah Yuan berubah muram. Dia mengepalkan tangannya, tulang-tulangnya bergerak, dan aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Yuan kini menunjukkan tanda-tanda mulai tak terkendali. Jika dia didorong lebih jauh, dia pasti akan melakukan sesuatu yang luar biasa. Lagi pula, dia sudah merencanakannya. Jika penjelasannya tidak jelas, maka Anda harus memaksakannya. Julian tidak tahu semua ini. Meskipun Julian berada di Gunung Saudun, dia juga memikirkan apa yang ingin dilakukan Yuan dan bagaimana menjelaskan masalah ini kepada orang-orang kuat di dunia. Waktu berlalu tanpa disadari. Dalam sekejap mata, hari menjelang konferensi klan Chaos pun tiba. Malam tiba. Julian duduk di atas batu di halaman, menatap langit malam yang gelap di kejauhan. Yao Yun yang rupawan itu datang perlahan dan muncul di hadapannya sambil berkata, pertemuan akan diadakan besok. Julian mengangguk sedikit. Yao Yun berkata dengan santai, sang Tetua Agung masih sangat tenang dan belum mengambil tindakan apapun. Julian agak khawatir. Semakin tenang keadaannya, semakin gelisah perasaannya. Sebenarnya dia berharap Yuan dapat berbuat sesuatu, terutama memberontak terhadap klan Chaos. Dalam hal ini, Yuan adalah musuh banyak ras di surga dan seluruh dunia, dan air di surga dan seluruh dunia akan menjadi keruh. Julian bukan satu-satunya yang merasa gelisah malam ini. Bahkan Yuan pun merasa gelisah. Pertemuannya besok, tetapi dia masih belum tahu bagaimana menjelaskannya. Dia sudah mempunyai beberapa rencana dalam pikirannya, tetapi dia belum dapat mengambil keputusan. Dia adalah makhluk kekacauan, dan dia tidak ingin mengambil langkah terakhir. Dia mondar-mandir dengan cemas di kamarnya. Tok tok tok. Terdengar ketukan di pintu. Yuan menarik napas dalam-dalam dan berkata, masuklah. Pintu terbuka dan Dunki masuk. Penatua Agung, jika kamu melewatkan malam ini, kamu tidak akan pernah mempunyai kesempatan lagi. Dunki berkata,
ancaman terbesar bagimu di klan Chaos saat ini adalah leluhur tua itu. Selama bertahun-tahun, leluhur tua itu telah mengasingkan diri untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan kondisi fisiknya sangat buruk. Dan Qi mengikuti Yuan untuk waktu yang lama. Dia tahu bahwa Yuan memiliki ambisi besar. Jika tidak, dia tidak akan menjalankan kebebasannya secara rahasia. Saat itu, setelah 10 ras utama memusnahkan ras manusia, semua makhluk hidup yang telah mengolah alam kebebasan, kultivasi alam kebebasannya pun dihapuskan. Namun, Yuan memanfaatkan situasi tersebut dan menghindari penghapusan wilayah kebebasan. Ini dirahasiakan dari dunia luar. Namun bagi klan Chaos, itu bukan rahasia. Penatua Agung, buatlah keputusanmu. Bunuh leluhur itu malam ini. Begitu leluhur itu mati, kau akan memiliki keputusan akhir atas seluruh klan Chaos. Saat itu, bahkan jika kita menjadi musuh dengan seluruh surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya, kita tidak akan takut. Dan Qi melihat bahwa Yuan belum mengambil keputusan. Dia tidak tahan lagi menontonnya. Yuan tampak sangat tenang. Dia melirik Dun Qi dan bertanya, di mana pantomnya? Dan Qi berkata, pantom telah berada di sisi leluhur selama bertahun-tahun. Dia sangat memahami situasi leluhur. Dia menggunakan banyak energi untuk menghitung masa depan klan Chaos. Sekarang leluhur benar-benar lemah. Dia telah melaporkannya berkali-kali. Ekspresi muram melintas di wajah Yuan, dan dia berkata, minta pantom untuk menemuiku. Pada saat itu, pintu didorong terbuka dan seorang wanita bergaun putih masuk. Wajahnya ditutupi cadar dan wajahnya tidak terlihat jelas. Dia adalah pantom. Dia melayani leluhur klan Chaos, Chaos Hun. Ini juga yang Yuan taruh di samping Yuan. Pantom telah melihat tetua agung. Pantom masuk dan berbicara dengan sedikit rasa hormat. Yuan bertanya, apakah leluhur tua itu benar-benar kehabisan energi? Ya. Pantom berkata, leluhur itu terluka parah dalam pertempuran di alam leluhur. Selama ini, dia telah menggunakan vitalitasnya untuk mempertahankan hidupnya. Setelah patriark muda itu kembali, leluhur itu memberinya seni suci kekacauan dan juga menggunakan kekuatannya sendiri untuk menyimpulkan. Dia mengetahui bahwa klan kekacauan mengalami musibah, dan musibah ini terkait dengan tetua agung. Mendengar ini, wajah Yuan berubah serius. Pantom melanjutkan, saya bisa merasakan bahwa kekuatan leluhur tua itu sudah hampir habis, dan energinya hampir habis. Kekuatan leluhur tua itu hanya berada di puncak jalan setengah langkah yang ekstrim. Jika tetua agung itu bertindak, dia pasti bisa membunuhnya secara diam-diam. Yuan sudah mengetahui hal-hal ini. Ghost juga telah melaporkan hal ini berkali-kali. Namun dia tidak pernah yakin. Selama ini dia terus bertanya kepada Pantom berulang kali. Karena dia takut membuat kesalahan. Jika terdapat kesalahan sekecil apapun, maka semuanya hilang. Ada keraguan di wajah Yuan. Penatua Agung, jangan ragu, tidak ada waktu. Dan Qi juga sangat cemas. Hos. Yuan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap Pantom dan berkata, kau kembali saja dan ikuti rencana semula. Lakukan serangan kejutan pada leluhur terlebih dahulu. Aku akan mengawasi dari kegelapan. Jika ada situasi apapun, segera ambil tindakan. Ya. Pantom langsung mengangguk. Lalu dia menghilang ke dalam ruangan. Klan Kekacauan. Tempat di mana leluhur Chaos Hun menyendiri. Di puncak gunung, dia duduk bersila di atas sebuah batu. Pada saat ini, Chaos Hun memiliki rambut putih di kepalanya dan tampak sangat tua, dan napasnya sangat lemah. Dalam kegelapan, seorang wanita datang. Dia adalah Pantom. Leluhur, konferensinya besok. Apakah kamu tidak berencana untuk menghadirinya? Pantom datang dan bertanya. Chaos Hun membuka matanya sedikit, menatap Pantom yang muncul di depannya, mendesah, dan berkata, bagaimana aku bisa menghadiri konferensi dalam keadaan seperti ini? Jika orang-orang tua dari ras lain tahu bahwa aku kehabisan energi, itu akan buruk bagi rasku. Sekarang kita menghadapi masalah internal dan eksternal, dan Wutian belum tumbuh dewasa. Aku benar-benar khawatir klan Chaos tidak akan mampu bertahan dari bencana ini. Ada kesedihan di wajah tua Hun. Pantom melangkah maju dan berkata, jangan khawatir, leluhur. Patriark muda itu sangat berbakat dan pasti akan memimpin klan Chaos untuk bangkit. Sambil berbicara, dia diam-diam mengumpulkan kekuatan. Kekuatan Ghost tidaklah lemah, dia adalah master sejati di tingkat tertinggi. Pada saat ini, dia menyerang secara tiba-tiba. Kekuatan telapak tangan yang mengerikan langsung menyerang Chaos Hun. Tubuh Chaos Hun tertusuk langsung, dan dia terlempar mundur dengan darah muncrat dari mulutnya. Dia jatuh ke tanah di kejauhan, menatap Pantom yang mendekat dengan wajah marah, dan menunjuknya dengan jari tuanya. Kamu. Leluhur, maafkan aku. Pantom bergegas mendekat dan menyerang lagi, dengan kekuatan dahsyat menimpa Chaos Hun. Bagaimana tubuhnya yang sudah kelelahan dapat menahan kekuatan sebesar itu? Vitalitasnya lenyap dalam sekejap, dan jiwanya musnah dalam sekejap. Bab 2118, Malam Sebelum Peristiwa. Yuan telah bersembunyi dalam kegelapan. Pantom sangat kuat dan telah mencapai alam bumi. Ghost telah lama mengikuti Chaos Hun dan dia sangat mengenalnya, jadi Yuan memintanya untuk mengambil tindakan. Pada saat ini, Chaos Ham telah jatuh ke tanah. Dia kehilangan napasnya.
Tidak ada tanda-tanda kehidupan di bawah tubuhnya yang kurus, bahkan jiwanya telah terhapus. Tidak ada makhluk hidup di dunia yang bisa abadi. Sekalipun seseorang sangat kuat, paling-paling ia hanya dapat hidup sedikit lebih lama. Setelah Pantom mulai bergerak, dia berjalan dengan hati-hati sambil menatap waspada ke arah Chaos Hun yang terbaring di tanah. Dia berjongkok untuk memeriksa napas kehidupan Chaos Hun. Dia menghela napas lega setelah tidak merasakan kehidupan apapun. Pada saat itu, dia tampak kehilangan seluruh tenaganya dan terduduk di tanah. Dia ragu-ragu cukup lama sebelum memutuskan untuk mengambil tindakan terhadap leluhurnya. Setelah mengamati sejenak, Yuan keluar dari kegelapan. Pantom berdiri tepat pada waktunya dan memanggil dengan hormat, "Tetua Agung." Wajahnya ditutupi cadar, sehingga wajahnya tidak terlihat jelas, tetapi suaranya sangat merdu. "Kerja bagus, Pantom." Yuan memuji, lalu wajah tuanya tampak serius. Dia menatap tubuh Chaos Hun dan berkata, "Leluhur itu hidup menyendiri di sini untuk waktu yang lama. Dia mempraktikkan seni suci kekacauan dan dapat melihat rahasia surga. Dia seharusnya dapat meramalkan bahwa dia akan mengalami bencana ini. Jadi dia meninggal seperti ini." Yuan tidak begitu mempercayainya. Pantom segera menjelaskan, dalam pertempuran di alam leluhur, leluhur itu sudah terluka. Setelah bertahun-tahun, luka-luka leluhur itu tidak kunjung pulih, tetapi terus memburuk. Sang Patriark muda telah kembali, dan sang leluhur telah menggunakan kekuatannya yang besar untuk membuat perhitungan. Setelah perhitungan, kekuatan leluhur tua itu terkuras lagi. Dia tidak bisa menahan seranganku. Ghost telah lama bersama Chaos Hun, dan dia mengetahui situasi Chaos Hun dengan sangat baik. "Jangan khawatir, Tetua Agung. Tidak akan ada masalah sama sekali. Satu-satunya hal yang kami khawatirkan sekarang adalah pemimpin klan dan pemimpin klan junior." Meski begitu, Yuan masih merasa gelisah, tetapi dia sudah sampai pada titik ini, dan tidak ada jalan kembali. Dia menatap Pantom dan bertanya, "Kamu telah bersama leluhur selama bertahun-tahun, kamu seharusnya akrab dengan aura leluhur, kan?" Pantom mengangguk dan berkata, "Ya, sangat familiar." Saat dia berbicara, bentuk tubuh dan penampilannya berubah, dan dia berubah menjadi leluhur klan Chaos, Chaos Hun. Yuan juga pergi merasakan napasnya. Setelah merasakan bahwa itu sangat cocok dengan miliknya, dia menghela napas lega, menunjuk mayat di sampingnya, dan berkata, "Hadapi saja." "Ya." Pantom yang berubah menjadi Chaos Hun itu mengangguk. Sudut mulut Yuan terangkat, memperlihatkan senyum jahat, lalu tubuhnya menghilang di dalam malam. Seluruh klan Chaos tidak menyadari semua ini. Karena tempat di mana Chaos Hun menyendiri itu mempunyai formasi kuat yang bisa menghalau kekuatan apapun. Bukan saja daya tersebut tidak dapat bocor keluar, tetapi juga dapat menghalangi deteksi kesadaran spiritual. Pantom berubah menjadi Hun dan menduduki gunung suci ini. Malam ini, Julian merasa gelisah. Dia selalu merasa bahwa sesuatu telah terjadi, tetapi dia tidak tahu apa itu. Dia tidak bisa tinggal di Gunung Saudun, jadi dia meninggalkan Gunung Saudun, berjalan menuju puncak utama, dan pergi ke ruang belajar Kaisar Hun. Saat itu sudah larut malam dan tempat itu sepi. Namun, lampu di ruang kerja Kaisar Chaos masih menyala. Julian mengetuk pintu. Tok, tok, tok. "Datang." Julian mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Kaisar Chaos sedang duduk di ruang kerjanya, memegang buku kuno di tangannya, membacanya dengan saksama. Julian melangkah masuk. Ia meletakkan buku kuno di tangannya, menatapnya, menunjuk ke kursi di sampingnya, dan berkata dengan tenang, "Duduklah." "Ya." Julian duduk. "Ayah, besok adalah kongres klan kita. Aku merasa gelisah. Bagaimana Tetua Agung akan menjelaskan hal ini kepada semua ras di dunia besok?" Julian selalu prihatin dengan masalah ini. Kaisar Chaos adalah kepala klan. Dia pasti pergi mencari Yuan. Mungkin Kaisar Chaos sudah tahu apa yang akan dijelaskan Yuan di konferensi nanti. Mendengar ini, ekspresi Kaisar Chaos juga menjadi serius, dan dia berkata, "Selama periode ini, aku juga telah mencari Tetua Agung berkali-kali, tetapi setiap kali dia menutup pintu dan menolak untuk menemuiku. Aku tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya, dan aku tidak tahu bagaimana dia akan menjelaskannya kepada para pahlawan di dunia." "Ayah, jika..." Julian berkata, "Maksudku, jika semua ini benar-benar dilakukan oleh Tetua Agung, dan Tetua Agung benar-benar memasuki alam ke-9 dari alam Dao Bebas, dan sekarang dia berhasrat untuk mendapatkan 10 kunci dan memperoleh Dao Bebas dan mudah dari Panshan, lalu apa yang harus kita lakukan?" Mendengar ini, Kaisar Chaos pun berpikir keras. Dia telah memikirkan semua ini. Dia telah mempertimbangkan setiap kemungkinan. Duduk di posisinya, dia harus memahami situasi secara keseluruhan. "Wu Tian, jika kamu adalah pemimpin klan Chaos, bagaimana kamu akan menghadapinya?" Kaisar Chaos tidak menjawab pertanyaan ini, tetapi bertanya balik. Pertanyaan ini membuat Julian bingung. Ia merenung cukup lama sebelum berkata, "Jika aku adalah pemimpin klan dan Tetua Agung melakukan semua ini demi klan, aku akan memaafkannya, bahkan jika itu berarti melawan semua pahlawan di dunia. Koeksistensi 10 klan utama telah berlangsung lama, dan sekarang satu klan perlu berdiri dan memimpin 10 klan utama, dan bahkan surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya." Julian mengungkapkan pikirannya. Ini memang apa yang sebenarnya dia pikirkan.
Tujuannya menyusup ke klan Chaos adalah untuk mengacaukan surga dan seluruh dunia. Ini adalah kesempatan. Ceroboh. Kaisar Chaos tidak dapat menahan diri untuk mengutuk, lalu mengingatkan, Wu Tian, ingatlah, jika tidak ada kekuatan absolut, semua ambisi harus dikendalikan. Tetapi klan Chaos kita sudah memiliki kekuatan ini. Julian membalas, para leluhur di klan kami telah mencapai tingkat kultivasi tertinggi dan dapat memasuki alam dao ekstrim surgawi kapan saja. Tetua Agung berada di tingkat ke-9 alam dao bebas dan tubuhnya abadi. Ayah saya juga berada di puncak alam dao ekstrim bumi dan dapat memasuki alam dao ekstrim surgawi kapan saja. Ada juga banyak tetua di alam dao ekstrim lainnya. Saya ingin bertanya, ras mana di dunia ini yang memiliki kekuatan seperti itu? Dengan kekuatan klan Chaos kami, itu sudah cukup untuk menyapu bersih segalanya. Kamu turun duluan. Kaisar Chaos tidak berkata apa-apa lagi, melainkan berhenti sebentar. Ya. Julian tidak banyak bicara, hanya berdiri dan pergi. Kaisar Chaos memperhatikannya pergi. Setelah dia pergi, sebuah bayangan diam-diam muncul dalam ruangan itu. Bayangan ini ilusi dan tidak nyata. Saya tidak tahu apakah dia laki-laki atau perempuan, apalagi tua atau muda. Ketua, apa pendapatmu? Shadow berbicara dengan suara agak serak. Meski serak, masih terdengar bahwa itu suara perempuan. Kaisar Chaos berkata, Wu Tian masih terlalu muda. Apa yang dia lihat hanyalah permukaannya. Kekuatan ras kita memang telah mencapai titik menghancurkan semua ras, tetapi ini hanyalah permukaannya. Sejak era alam leluhur, ras-ras utama tidak pernah saling bertarung. Selama kurun waktu yang panjang ini, tidak diketahui berapa banyak orang kuat yang telah lahir di ras-ras utama. Sekarang orang-orang kuat di permukaan masih berada di era alam leluhur. Lagi pula, nenek moyang masing-masing suku tidak mudah untuk dihadapi. Lagi pula, rakyatku tidak bersatu. Kaisar Chaos mendesah pelan. Suara serak perempuan itu terdengar lagi, sang patriark muda memang terlalu muda dan tidak tahu kekejaman dunia. Mungkin saat ia menjadi patriark dan menghadapi kemunduran dan masalah, ia akan mengerti. Bab 2119, acara besar dimulai. Julian pergi menemui Kaisar Chaos, tetapi dia tidak mendapat jawaban. Dia kembali ke Gunung Saodun. Di dalam ruangan. Nah, apa yang kamu temukan? Yao Yun menatap Julian dengan ekspresi serius dan secara kasar menebak hasilnya, tetapi dia tetap bertanya. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apa maksudmu aku tidak tahu? Tidak apa-apa. Biarkan saja dan jalani saja selangkah demi selangkah. Yao Yun menepuk bahu Julian dan berkata, jangan pikirkan apapun. Beristirahatlah dengan baik dan bersiaplah untuk pertempuran berikutnya. Aku akan menemanimu malam ini. Menemani, yang dimaksud Yao Yun bukan berarti tidur dengan Julian, melainkan duduk di sampingnya, berbicara dengannya, dan berbincang-bincang dengannya. Suatu malam berlalu dalam sekejap mata. Hari berikutnya tiba seperti yang dijanjikan. Hari ini adalah hari yang sangat penting bagi seluruh langit dan dunia. 10 ras utama berkumpul bersama, dan ras yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama. Ini adalah pertama kalinya sejak era leluhur. Setelah pertempuran di alam leluhur, semua ras utama menderita kerugian besar dan memulihkan diri. Sekarang, waktu yang lama telah berlalu, dan semua ras utama telah pulih dari trauma pasca perang. Beberapa ras bahkan siap untuk memulai pertarungan lagi. Gunung Chaos, puncak utama. Sebuah gambar ilusi muncul di langit di atas puncak utama. Ada dunia dalam gambar tersebut. Gambarnya adalah pintu masuk. Saat ini, semua makhluk hidup di surga dan seluruh dunia dapat memasuki dunia ini melalui gambar tersebut dan ikut serta dalam acara akbar yang digelar klan Chaos. Dunia ini diciptakan oleh klan Chaos yang kuat menggunakan aturan. Meskipun tidak memiliki jalan surgawi yang lengkap, namun itu memang dunia yang nyata. Penguasa dunia ini adalah Yuan, penciptanya. Dunia ini memiliki pegunungan dan air, lingkungannya elegan dan penuh energi spiritual. Di pusat dunia, ada Gunung Suci. Di puncak Gunung Suci, muncul sebuah kuil Tao dengan banyak tempat duduk. Wus wus wus. Di kota kekacauan, banyak makhluk terbang menuju langit dan memasuki dunia ini, dunia tempat kongres klan kekacauan diadakan. Setelah orang-orang kuat ini memasuki dunia, mereka muncul di puncak Gunung Lingshan dan masing-masing menemukan tempat untuk duduk. Gunung Saodun. Julian dan Yao Yun berdiri santai di puncak gunung, memandangi pemandangan ilusi di langit yang jauh. Yao Yun mengerutkan kening dan berkata, metaverse milik Tetua Agung. Konferensi ini diadakan di metaverse. Jika Tetua Agung benar-benar bertekad, maka makhluk yang memasuki metaverse kemungkinan besar akan hancur. Julian tidak terlalu khawatir tentang ini. Dunia yang diciptakan oleh Yuan bukanlah dunia nyata. Sekalipun itu adalah dunia nyata, begitu banyak orang kuat yang bekerja bersama dapat menghancurkan dunia berkali-kali. Dengan begitu banyak orang kuat yang berkumpul bersama, tidak akan ada masalah dalam menerobos wilayah Yuan. Ayo pergi. Julian memegang tangan Yao Yun. Mereka melompat dari tanah dan terbang menuju gambar ilusi di langit yang jauh. Mereka langsung muncul dan hadir di metaverse. Dia muncul di area depan Gunung Suci, yang juga merupakan area makhluk Chaos. Semua tetua dan murid inti klan Chaos hadir.
Melihat Julian dan Yao Yun muncul, banyak makhluk klan Chaos memusatkan perhatian pada mereka. Julian melirik ke sekelilingnya, mengabaikan pandangan semua orang, berjalan menuju sebuah kursi dan duduk bersila di sana. Orang-orang kuat datang satu demi satu. Tak lama kemudian, kuil ini mengumpulkan ribuan jiwa. Dia bisa menjadi kepala suku atau orang yang lebih tua dari suatu suku. Ada juga beberapa orang yang benar-benar kuat di surga dan seluruh alam. Singkatnya, mereka yang memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam acara besar klan Chaos benar-benar kuat. Ada pula makhluk terbanyak di alam setengah langkah ekstrim. Penerimaan berlangsung selama setengah hari. Setengah hari kemudian, kuil itu penuh sesak oleh orang. Ada sekitar ratusan juta makhluk hidup. Makhluk-makhluk ini duduk bersila secara teratur. Tepat di depan dojo adalah patriark klan Chaos, Kaisar Chaos. Kaisar Chaos mengenakan jubah emas dan memiliki aura yang kuat. Dia melihat makhluk-makhluk yang tak terhitung jumlahnya di depan, dan suaranya bergema di seluruh dojo, "Selamat datang semua teman Tao di klan Chaosku." Beberapa waktu lalu, ada desas-desus bahwa tetua agung klanku pergi ke klan Awan dan meminta kunci yang ada di tangan klan Awan. Mengenai masalah ini, tetua agung klanku akan maju sendiri untuk menjelaskannya. Selagi dia bicara, Kaisar Chaos menatap ke arah sesepuh agung Yuan yang berdiri di sampingnya. Yuan tampak sangat tenang. Dia melangkah maju beberapa langkah, mengamati sekeliling ruangan, dan berkata sambil tersenyum, "Semuanya, entah itu urusan klan Awan atau urusan klan Jiwa, itu tidak ada hubungannya denganku." Begitu kata-kata ini diucapkan, beberapa makhluk menjadi tidak puas. Yun Fu, kepala klan Yun, segera berdiri dan bertanya, "Tetua Agung, ketika klan Yun kita dikepung oleh Zerg, Andalah yang muncul dan meminta kunci yang dijaga klan kita, dan berjanji bahwa selama klan kita menyerahkan kuncinya, Anda akan membantu menyelesaikan malapetaka kita. Semua orang di klan Yun kita tahu tentang hal ini, dan bahkan pasukan Zerg yang tak terhitung jumlahnya melihat Anda muncul secara langsung." Pada saat ini, pemimpin klan Jiwa juga berdiri. Pemimpin klan Jiwa berwujud manusia, berusia sekitar 40 tahun, mengenakan jubah hitam. Dia terlihat sangat biasa, tidak ada yang istimewa. Nama aslinya tidak diketahui, dan nama tahunnya adalah Soul Demon Ancestor. Pemimpin klan Jiwa, Soul Demon Ancestor, berkata dengan tenang, "Sebelumnya, seorang murid klan kami dibunuh oleh Sekte Mitian. Klan kami berencana untuk menangkap anggota Sekte Mitian, tetapi klan Chaoslah yang campur tangan. Kekuatan Chaos klan Chaos itu unik, dan ras lain tidak dapat mengolahnya. Bukankah ini kolusi antara klan Chaos dan ras manusia?" Para orang kuat dari ras lain yang hadir tidak berbicara, tetapi menatap Yuan, menunggu penjelasannya. Menanggapi pertanyaan dari pemimpin klan Jiwa, Soul Demon Ancestor, Yuan mengelus jenggotnya dan berkata, "Karena kalian semua, rekan Taois, ada di sini hari ini, aku akan menjelaskannya." Dia memikirkannya, lalu berkata, "Selama pertempuran di alam leluhur, 10 ras utama bergabung untuk menyegel alam leluhur, dan rasku meninggalkan beberapa murid di alam leluhur untuk memantau tindakan ras manusia. Namun beberapa waktu lalu, murid-muridku mengirim berita bahwa kekuatan kacau muncul di alam leluhur." "Apa?" Mendengar ini, Kaisar Kekacauan di sampingnya sedikit terkejut dan bertanya, "Penatua Agung, apakah Anda serius?" "Sangat. Mengapa kamu tidak memberitahuku lebih awal?" Yuan berhenti sebentar, memberi isyarat kepada Kaisar Chaos untuk tidak berbicara untuk saat ini. Ia melanjutkan, "Mungkin metode kultivasi kita sudah bocor sejak lama, dan beberapa manusia sudah mengembangkan kekuatan kekacauan. Terlebih lagi, ras manusia ini sudah lolos dari segel alam leluhur dan muncul di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Semua ini adalah hasil dari ras manusia yang diam-diam membuat masalah, dengan tujuan mengasingkan 10 ras utama." Setelah kata-kata itu diucapkan, banyak orang kuat yang hadir mulai berdiskusi. "Itu tidak mungkin. 10 ras besar telah bergabung untuk membuat segel. Mustahil untuk menghancurkan segel itu kecuali jika Anda memasuki jalan ekstrim surgawi, bukan?" Julian sedang duduk di kursinya. Setelah mendengar ini, ekspresinya menjadi serius. Saat dia berada di bagian terdalam dunia gelap, dia memperlihatkan kekuatan kekacauan dan bahkan bertarung dengan pengamat. Dia tidak menyangka berita itu sudah sampai ke telinga Yuan. Dia terus menonton dengan tenang. Yuan melanjutkan, "Aku tahu kalian tidak percaya padaku, tetapi alasan utama aku memanggil kalian semua kali ini adalah karena masalah ini. Selain itu, teratai suci kekacauan milik klanku telah matang, dan kami akan memberikannya kepada jenius yang paling luar biasa saat ini. Aturannya telah diumumkan sebelumnya, yang mengharuskan 5 teratai suci untuk membentuk sebuah tim." Yuan memandang sekelilingnya dan mengamati orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya di tempat kejadian. "Saya sarankan untuk membuka segel alam leluhur. Medan perang untuk kompetisi ini ada di alam leluhur. Tidak peduli apapun situasinya, selama makhluk dari semua surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya memasuki alam leluhur, umat manusia yang bersembunyi dalam kegelapan pasti akan muncul." Begitu kata-kata ini keluar, jantung Julian berdebar kencang. Bab 2120, Alarm Palsu. Alam leluhur, bertarung. Julian benar-benar tercengang. Dia tidak pernah menyangka bahwa Yuan benar-benar akan mengusulkan untuk bertarung di alam leluhur. Setelah alam leluhur tercemar, ia berevolusi menjadi dunia gelap.
Energi spiritual langit dan bumi di alam leluhur tercemar. Tingkat kultivasi tertinggi di alam leluhur adalah tingkat tertinggi dewa leluhur alam semesta 9 lapisan, dan mustahil untuk melangkah ke tingkat ekstrim setengah langkah. Begitu Anda mendekati setengah langkah ekstrim, Anda akan menjadi gila. Untuk meringankan situasi ini, 49 benih kosmik ditanam dalam kekacauan dengan tujuan menciptakan kembali dunia baru untuk masa depan. Kini telah tiba saat yang kritis. Julian datang ke alam semesta untuk menarik perhatian semua ras utama di alam semesta dan untuk mencegah 10 ras utama memperhatikan urusan alam leluhur. Setelah segel dibuka, alam semesta baru dalam kehampaan kacau di luar dunia leluhur akan ditemukan, dan semuanya akan sia-sia. Chaos Yuan, kamu gila. Sebelum orang-orang kuat dari ras lain dapat berbicara, Kaisar Kekacauan berbicara dan menghentikan mereka, berkata, apakah kalian tahu apa arti dari membuka segel itu? Aku tahu. Yuan tampak sangat tenang, dan berkata, ras manusia tidak berguna. Alam leluhur tidak lagi cocok untuk kultivasi. Manusia di alam leluhur tidak dapat melampaui alam dewa leluhur kosmik. Bahkan jika ras manusia lebih kuat dari surga, itu hanya terbatas pada puncak tingkat ke-9 dewa leluhur kosmik. Ras manusia seperti itu bukanlah ancaman. Untuk membuktikan ketidakbersalahanku, aku tidak punya pilihan selain membuka segel dan memaksa ras manusia yang menjebakku untuk muncul. Dia melirik banyak orang berkuasa yang hadir. Kalian semua kuat dan kalian seharusnya bisa merasakan bahwa keberuntungan umat manusia semakin kuat. Ini pasti ada hubungannya dengan alam leluhur. Pasti ada manusia di alam leluhur yang akan bangkit. Sebelum mereka bangkit, buka segelnya dan bunuh mereka. Suara Yuan bergema di seluruh area. Mendengar ini, Kaisar Chaos pun terdiam. Bukan rahasia lagi bahwa keberuntungan umat manusia telah menjadi lebih kuat. Siapapun yang telah memasuki alam ekstrim dapat merasakannya. Suara Yuan terus bergema. Bahkan jika keberuntungan umat manusia semakin kuat, apa yang dapat dilakukannya? Aku masih dapat menekan umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Ketika kata-kata ini diucapkan, seluruh hadirin terkejut. Semua mata tertuju pada Yuan. Mungkinkah dia telah memasuki alam Dao surgawi? Ini tidak mungkin. Sudah sangat lama sejak makhluk hidup di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya dapat memasuki alam Dao surgawi. Jika tidak memasuki alam Dao surgawi, bagaimana Yuan bisa memiliki keyakinan untuk menekan umat manusia selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya lagi? Banyak orang berkuasa berkomunikasi dengan suara pelan. Julian sangat cemas. Bagaimana? Yao Yun, yang berdiri di samping, memperhatikan ekspresi Julian yang tidak wajar dan bertanya, ada apa? Julian menarik napas dalam-dalam dan berkata, segel itu tidak dapat dibuka. Begitu segel dibuka, manusia yang terperangkap di dunia leluhur akan meninggalkan dunia leluhur dan bersembunyi di surga dan dunia yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka berkonsentrasi pada kultivasi, mereka akan mendapat masalah di masa mendatang. Bagus sekali, Yuan. Pemimpin klan jiwa, Soul Demon Ancestor berkata dengan suara dingin, kamu masih mengatakan bahwa kamu tidak berkolusi dengan umat manusia. Kamu sudah membicarakan hal ini dengan umat manusia, kan? Apakah kamu sudah bertemu Panshan sejak lama dan berdiskusi dengan Panshan untuk menggunakan acara ini untuk membuka segel dunia leluhur? Begitu segel dunia leluhur dibuka, situasinya akan benar-benar di luar kendali. Dengan cara ini, Panshan dapat memberimu kebebasan dan kemerdekaan, kan? Itu omong kosong. Yuan mengumpat dengan keras, umat manusia sekarang bukanlah ancaman. Bahkan jika segel dibuka, apa yang akan terjadi? Umat manusia sekarang bukan lagi umat manusia di era leluhur. Umat manusia sekarang bahkan tidak memiliki setengah langkah menuju jalan pamungkas. Bisakah umat manusia sekarang menjungkir balikkan dunia? Apapun yang terjadi, aku tidak setuju untuk membuka segelnya. Saya pun tidak setuju dengan itu. Membuka segel adalah pilihan terburuk. Banyak pemimpin etnis angkat bicara. Beberapa orang berkuasa tidak setuju dengan dibukanya segel tersebut. Julian merasa sedikit lega melihat begitu banyak orang kuat yang berdiri untuk menolak. Segel tersebut dibuat oleh 10 ras utama yang bekerja sama. Segel tersebut hanya dapat dibuka jika 10 ras utama beraksi pada saat yang sama. Tidak satu pun dari mereka yang boleh hilang. Sekarang Tetua Agung Yuan ingin membuka segel tersebut, namun ras lain tidak setuju, jadi segel tersebut tidak dapat dibuka. Yuan merentangkan tangannya dan berkata, saya sudah menjelaskan semua yang perlu dijelaskan. Jika Anda tidak setuju untuk membuka segel, maka saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Yuan berhenti bicara begitu saja. Terlepas segelnya dibuka atau tidak, tak ada pengaruhnya terhadap dia. Namun, dia mendengar bahwa ras manusia di alam leluhur telah mengembangkan kekuatan kekacauan. Awalnya dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membuktikan ketidakbersalahannya, dan sekaligus memverifikasi apakah benar seorang manusia sakti yang melarikan diri dari alam leluhur lalu datang ke surga dan seluruh dunia untuk menyamar sebagai dirinya dan menimbulkan masalah. Sekarang, tidak mungkin untuk memverifikasi. Yuan berhenti berbicara, dan banyak orang kuat mulai berdiskusi dengan suara rendah. Namun setelah berdiskusi cukup lama, tidak ada hasil. Banyak orang kuat merasa bahwa Yuan untuk sementara mempercayai perkataan Yuan, meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dan bahwa umat manusialah yang secara diam-diam menimbulkan masalah.
Akan tetapi jika mereka diminta membuka segel untuk memverifikasi hal tersebut, mereka betul-betul tidak memiliki keberanian untuk membuka segel tersebut. Ada juga beberapa orang kuat yang tidak mempercayainya. Mereka merasa bahwa Yuan telah berkolusi dengan umat manusia. Tujuan dari peristiwa ini bukanlah untuk menjelaskan apapun, tetapi untuk membuka segel dan membebaskan umat manusia. Apapun yang terjadi, semua makhluk hidup yang hadir tidak sepakat untuk membuka segel alam leluhur. Kaisar Chaos, sebagai patriark klan Chaos, tidak banyak bicara dalam menghadapi situasi seperti itu, tetapi membiarkan banyak orang kuat saling berbisik. Namun, setelah banyak berdiskusi, tidak ada hasil. Dia kemudian berdiri dan berkata dengan keras, "Semuanya, jangan bahas masalah ini dulu. Kita bisa bahas nanti. Sekarang mari kita bicarakan tentang Chaos Holy Lotus." Setelah kata-kata ini diucapkan, banyak orang kuat akhirnya bereaksi. Kebanyakan dari mereka datang ke sini untuk teratai suci kekacauan. Mengenai kunci, mereka tidak mau mengkhawatirkannya. Ini karena, bahkan jika Panshan dibebaskan, paling-paling hanya akan ada satu orang kuat lagi di alam semesta, yang akan mengancam beberapa ras super. Itu tidak akan berdampak banyak pada ras biasa. Kepala Chaos, bagaimana aturan kompetisi ini dirumuskan, dan di mana medan perangnya? Seorang pria kuat melangkah maju untuk bertanya. Klan Chaos telah mendiskusikan peraturan dan medan pertempuran kompetisi. Sebelumnya, Yuan tidak punya pilihan selain mengatakan bahwa medan perang berada di alam leluhur. Kaisar Chaos berkata, medan perang untuk kompetisi ini ada di alam semesta primordial. Alam semesta yang asli. Banyak laki-laki kuat yang tidak dapat menahan diri untuk tidak berdiri. Kepala Chaos, apakah ini terlalu berbahaya? Ya, alam semesta asli adalah alam semesta tertua di alam semesta. Sekarang alam semesta itu telah ditinggalkan sepenuhnya. Selain itu, ada banyak formasi sisa di alam semesta asli. Bahkan jika orang yang ekstrim terperangkap, dia akan mati. Banyak orang kuat yang angkat bicara. Kaisar Chaos mengangkat tangannya dan menekannya ke bawah. Dojo yang berisik tiba-tiba menjadi sunyi. Seperti kata pepatah, bahaya dan peluang selalu ada. Meskipun alam semesta asli berbahaya, alam semesta ini juga penuh dengan peluang yang tak terhitung jumlahnya. Peraturan kompetisi ini sangat sederhana. 5 makhluk membentuk tim dan bergabung untuk menerobos masuk ke alam semesta asli. Batas waktunya adalah 30.000 tahun. Selama 30.000 tahun ini, semua tim dapat bertarung dengan bebas. Tim yang bertahan sampai akhir dapat menikmati Chaos Holy Lotus. Selama kurun waktu ini, begitu kamu meninggalkan alam primordial, itu akan dianggap menyerah. Bersambung.